kritik terhadap LGBT ataupun kebijakan LGBT yang dilakukan oleh pendeta terhadap kebijakan Trump memang mengagetkan. Pada waktu itu ya pendeta di mana Trump bergereja ya, pendeta Episkopal mengkritik kebijakan Trump yang hanya menekankan seks yaitu laki-laki dan perempuan dan tidak ada gender lain begitu ya. Jadi hanya laki-laki dan perempuan. Demikian juga kebijakan itu dituliskan oleh Trump di paspor nantinya juga ya, bahwa hanya ada laki-laki dan perempuan. Itu menuai protes dari gereja. Dan itu kemudian juga menimbulkan ya mungkin sedikit kemarahan dari Trump karena protesnya di dalam gereja itu ya. Dalam gereja ketika Trump beribadah di sana. Namun kebijakan Trump tetap yaitu menetapkan bahwa Amerika Serikat hanya mengenal yaitu laki-laki dan perempuan dan tidak ada yang lain. Mengenai hal tersebut ya, mengenai kebijakan terhadap LGBT ini juga sebenarnya atau gender lain ya di luar laki-laki dan perempuan ya. Itu juga pernah ditetapkan oleh Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi gereja-gereja di Indonesia menyatakan ya secara khusus dalam pernyataan pastoral Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau MPHPGI tentang LGBT ya, itu menetapkan bahwa memang harusnya gereja mengakui begitu ya. Ini persoalannya kan, mengakui ada seks lain di luar laki-laki dan perempuan begitu. Nah ini yang menimbulkan kontroversi pada waktu MPHPGI mengeluarkan tersebut ya. Dan itu menimbulkan kontroversi juga. Dan ini juga dari para pendeta dan mereka menganalisis dari sudut pandang teologi mereka juga begitu. Dan bahkan mereka memaparkan juga pandangan-pandangan dari sudut eksegesi Alkitab begitu, atau penggerak Alkitab dan kemudian juga sejarah begitu. Dan kemudian juga ya mereka menetapkan bahwa LGBT artinya ya, ditetapkan ataupun mereka yang memiliki seks lain di luar laki-laki dan perempuan itu bisa terima atau gender lain begitu. Dan ini menimbulkan kontroversi di dalam gereja-gereja di PGI dan sampai sekarang juga memang tidak ada ya keputusan walaupun sebagian besar sebenarnya gereja-gereja di PGI menolaknya. Jadi pernyataan pastoral PGI tentang LGBT itu menimbulkan kontroversi. Jadi kontroversi yang terjadi di gereja di Amerika yaitu gereja Episkopal itu juga terjadi di gereja di Indonesia secara khusus yang diwakili oleh PGI. Tapi alasan bahwa kekerasan terhadap LGBT itu kemudian bisa mengakui adanya hak untuk perubahan transgender ya. Jadi LGBT sebenarnya tidak ada alasan yang tepat. Apalagi kemudian ketika orang-orang Kristen, agama Kristen diminta mengakui. Bahkan lebih mengerikannya lagi kalau diminta merubahnya isi Alkitab, merubah tafsir Alkitab. Ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa gitu ya. Apalagi pendidikan medis itu kan masih dalam proses berjalan, belum sesuatu yang final. Dan keyakinan iman itu kan sesuatu yang final begitu. Kenapa harus diganggu gugat? Kan tidak dipaksakan. Namanya juga keyakinan iman. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Trump ini memang akan menimbulkan sebuah gejolak yang besar. Dan juga kita sudah lihat pemaksaan yang terjadi sampai kemudian gereja Katolik juga melalui Paus ya kan membuat yang namanya fidusia. Mereka orang-orang LGBT ini kan menuntut untuk bisa disahkan di gereja. Tapi kalau mereka memang sebenarnya tidak menuruti keinginan ketetapan kan mereka sebenarnya bisa membentuk agama sendiri. Jangan memaksa gereja untuk mengakui mereka begitu. Mungkin dalam arti kata sebagai manusia ya kita diakui, tapi untuk apa dirubah gitu? Keyakinan iman, dogma-dogma iman itu dirubah, itu kan pemaksaan. Jadi nggak bisa gitu. Gereja-gereja yang kemudian tiba-tiba merubah ya,
dan merasa seperti juga PGI gitu, seperti juga Gereja Episkopal ya, kenapa harus memaksakan seperti itu ya? Kan, justru kebalikannya ketika LGBT itu, gender lain itu ada, mereka memaksakan kepada seks laki-laki dan perempuan itu. Dan kemudian juga yang repotnya adalah, ya untuk perempuan ini bisa terjadi banyak persoalan kekerasan ketika itu terjadi begitu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Trump itu ya, itu sah-sah saja dan memang itu menurut saya tepat lah gitu ya. Tapi memang sekali lagi ya memang ada banyak gereja-gereja yang coba, apa namanya, melakukan keprihatinan tetapi sebenarnya tidak konsisten mereka dengan ajaran atau dogma mereka. Jadi tidak ada lagi identitasnya gitu. Kalau menurut saya memang kalau LGBT itu mau buat agama baru ya silakan saja gitu. Tapi jangan dipaksa dia merubah merubah kekristenan, merubah agama Kristen yang percaya bahwa bahwa seks itu hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender lain dari laki-laki dan perempuan. Apalagi dikatakan banyak gender segala macam ya itu penelitian-penelitian dari medis. Tapi kan selama ini kan kita hanya baru tahu di dalam Alkitab pada sampai sekarang segala penafsiran yang dilakukan hanyalah laki-laki dan perempuan. Tapi kan itu tidak mengadakan diskriminasi. Justru ketika mengakui apa gender lain itulah yang membuat diskriminasi. Jadi orang yang sudah punya keyakinan iman, percaya, tiba-tiba harus merubahnya hanya karena penelitian-penelitian medis yang belum pasti. Nah, padahal keyakinan iman itu kan pasti. Kalau ilmu pengetahuan medis kan tidak pasti. Ini sebuah proses. Nah, ini kan menjadi persoalan begitu. Jadi menurut saya adalah harusnya tidak boleh saling memaksakan seperti itu. Ya, tapi kemudian juga ketika pengalaman-pengalaman yang ada terjadi adalah ketika terjadi gerakan-gerakan seperti itu ya, ya agama harus mengikuti dari apa namanya doktrinnya LGBT. Jadi LGBT melihat kitab-kitab suci itu berdasarkan perspektif mereka sendiri. Penafsirannya ya sudah tentu tidak sesuai dengan penafsiran makhluk agama-agama yang percaya dengan iman tersebut. Nah, menurut saya ini juga di Indonesia harus bijaksana terhadap itu. Cuma di Indonesia belum terlihat hal itu. Di kita malah promosi terhadap LGBT kan dilarang. Ya. Tapi kita sudah melihat banyak hal yang dilakukan dengan cara-cara ya senyap untuk mempengaruhi, untuk mengindoktrinasi mengenai LGBT itu sendiri. Dan itu kan juga masuk dalam berbagai pendidikan segala macam. Dan kerja-kerja kerasnya kan terjadi. Jadi ya kalau merupakan sekedar merupakan adalah apa bukan sebuah pemaksaan gitu hanya sebuah sebuah apa namanya kajian-kajian ya boleh saja tapi dengan kajian-kajian yang belum pasti itu dipaksakan kepada yang lain. Jadi kita berharap juga dengan pengalaman Amerika ketika mereka menetapkan mereka kembali kepada seks laki dan perempuan sebagaimana dikatakan Alkitab itu juga bisa menyadarkan banyak gereja di Indonesia secara khusus yang bernaung di PGI bahwa untuk mengingat bahwa sebenarnya gereja-gereja mesti konsisten dengan ajaran Alkitab gitu. Bukan berarti memaksakan yang lain, bukan berarti melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran LGBT itu. Dan LGBT kalau dia memang apa tidak mengikutinya kan berarti bukan lagi berada di agama Kristen gitu. Berarti dia harus menjadi sebuah aliran lain begitu. Ya terserah mereka begitu, tapi jangan memaksakan yang lain gitu. Jangan mengindoktrinasi yang lain gitu. Jadi sekali lagi, marilah kita juga menyikapi pengalaman di Amerika bahwa gerakan-gerakan LGBT yang memaksakan agama untuk berubah itu justru menimbulkan masalah, menimbulkan kekerasan. Nah, baiklah kita juga berdiskusi, berdialog ya. Jadi jangan memaksakan pandangannya yang belum tentu benar itu untuk merubah pandangan agama, pandangan Alkitab gitu, yang memang mengakui seks itu hanya laki-laki dan perempuan.